Kisah ini terjadi ketika setelah sekian tahun ibuku hidup sendiri dan akhirnya memutuskan menikah lagi dengan seorang pria pilihannya. Namanya Pranoto, seorang duda tanpa anak yang selanjutnya aku panggil Papi Frans. Sebelum ke cerita selengkapnya, perkenalkan namaku Indah, 22 tahun. Sebagai seorang anak yang baik, aku harus pandai-pandai menjaga keakraban terhadap papi baruku itu. Karena dia kan baru saja menikah dengan ibuku beberapa bulan yang lalu, otomatis ibuku sangat menyayangi suaminya itu. Aku harus bisa menjaga perasaan papi baruku itu, jangan sampai dia tidak nyaman tinggal di rumah dengan suasana yang baru itu. Papi baruku itu pun akhirnya sangat akrab denganku, yaitu dengan berusaha menunjukkan bahwa dia sudah menganggap aku sebagai anak kandungnya sendiri. Memang sih, aku merasakan papi baruku itu sangat perhatian padaku. Dia selalu memperhatikan kondisi dan kesehatanku. Hal itu dia tunjukkan melalui caranya yang memperhatikan pola makanku dan dietku. Rendah, kalau papi boleh kasih saran, kamu itu harus rajin berolahraga, meskipun yang ringan-ringan saja, supaya tetap seger dan sehat. Ucapnya ketika dia sedang melihatku yang baru saja selesai makan. Makasih ya papi atas sarannya. Papi kok perhatian banget sama aku? Sahutku menjawab ucapannya, itu seraya memberikannya senyuman termanisku. Papi baruku itu pun semakin lama semakin akrab denganku, sehingga keakraban kami berdua itu pun pada akhirnya menemukan titik puncaknya. Di mana aku mendapatkan pengalaman baru yang selama ini belum pernah aku alami dengan seorang pria manapun. Suatu pagi, ibuku sedang pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan dapur. Saat itu masih jam 5 pagi, sebenarnya aku pun segera bangun dari tidurku dan mulai beraktivitas untuk membereskan rumah. Hal itu sebenarnya sudah aku lakukan setiap hari. Hal itu aku kerjakan supaya bisa meringankan beban ibuku, agar tidak terlalu capek dalam mengurus rumah yang begitu luas dan besar itu. Aku membersihkan seluruh ruangan yang ada di rumahku itu. Dari mulai menyapu lantai yang aku mulai dari dapur, hingga sampai ke ruang tamu, dan termasuk juga kamar ibuku dan papi baruku itu. Baru saja beberapa langkah saat aku memasuki kamarnya itu, aku sempat kaget. Karena aku lupa kalau ternyata papi baruku itu masih ada di dalam kamarnya. Sejenak aku berniat mengurungkan niatku untuk menyapu kamarnya itu. Namun, pada saat aku melihat ada beberapa sampah yang berserakan di lantai, akhirnya aku pun memutuskan untuk melanjutkan membersihkan kamarnya itu. Saat itu, papi baruku masih tidur dengan nyenyaknya. Pada saat aku sedang menyapu itulah, tanpa sengaja ujung sapuku menyenggol ujung selimut papi baruku itu. Sehingga mengakibatkan selimut yang dipakainya itu pun tertarik dan jatuh ke lantai. Seketika itu juga, aku jadi bisa melihat apa yang selama ini baru aku lihat melalui foto-foto ataupun video-video yang aku tonton. Dan baru kali itulah aku melihat yang nyata seperti itu. Mungkin saja semalam itu, papi baruku habis bekerja kreatif bersama ibuku dan malas berganti, pikirku. Namun dengan perasaan dak-dik-dukder aku, tetap saja melanjutkan kegiatanku menyapu kamarnya itu. Ketika aku sedang menyapu dan membersihkan debu yang ada di kamarnya itu, aku pun terus saja mencuri pandang pada apa yang ada pada papi baruku itu. Akan tetapi, sungguh tidak aku sangka, karena tiba-tiba saja papi baruku itu terbangun dari tidurnya dan melihatku yang sedang menyapu lantai kamarnya itu. Dengan agak buru-buru, dia pun mengambil selimut yang terjatuh itu. Jujur saja saat itu aku malu banget guys. Setelah selesai menutupinya pakai selimut itu, papi baruku pun berkata, "Sedang apa Indah di sini? Kok masuk ke kamar ini?" Tanya papi baruku.
Iya maaf papi, tadi itu aku tidak sengaja. Karena Indah lihat ibu kan sudah pergi ke pasar. Indah hanya ingin membantunya bersih-bersih rumah. Jawabku seraya tersenyum malu-malu. Padahal terus terang saja saat itu aku beneran dak-dikduk tak menentu. Maafin Indah ya papi, ucapku dengan wajah merona karena malu. Tapi barusan Indah sudah melihat, ucapnya tak kuasa dia teruskan. Maafin Indah ya papi, maafin sekali lagi. Ya sudahlah Indah, kalau begitu papi minta tolong bikinkan kopi ya. Selanjutnya, aku pun segera melangkah pergi ke arah dapur untuk membuatkan kopi papi baruku itu. Singkat cerita, sejak kejadian itu entah kenapa, aku selalu terbayang-bayang papi baruku itu, sehingga aku tidak bisa fokus saat beraktivitas. Kejadian itu pun terus saja berlanjut, yang artinya kejadian demi kejadian tidak hanya sampai di situ saja. Pernah pada suatu hari, di saat itu hanya ada aku dan papi baruku yang ada di rumah. Kejadiannya itu sekitar jam 9 pagi. Saat itu, aku mau cepat-cepat pergi mandi, karena akan pergi ke acara pesta ulang tahun temanku. Saat itu, entah kenapa, kok bisa-bisanya aku lupa membawa handuk. Sehingga ketika selesai mandi, dengan segera aku pun memanggil ibuku untuk minta tolong agar mengantarkan handuk untukku. Ternyata saat itu ibuku sudah berangkat kerja. Ada apa Indah? Ibu kamu sudah berangkat kerja dari tadi, karena dia terburu-buru ada pertemuan di kantor. Jelas papi baruku akan keberadaan ibuku saat itu. Itu papi, maaf bisa minta tolong sebentar nggak? Tanyaku dari dalam kamar mandi. Iya Indah, mau minta tolong apa? Sahut papi baruku lagi dari luar kamar mandi. Tolong ambilkan handuk ya papi, tadi Indah lupa bawa handuk. Maaf ya papi sebelumnya. Papi baruku pun segera pergi untuk mengambilkan handuk yang aku maksud dan membawanya untukku. Selanjutnya, aku pun mengambil handuk yang dibawakan oleh papi baruku itu. Dengan cara aku membuka sedikit pintu kamar mandi itu dan kepalaku nongol untuk memberikan tanda bahwa aku akan mengambil handuk itu. Namun, entah disengaja atau tidak, tiba-tiba pintu kamar mandi itu malahan terbuka dengan begitu lebarnya. Dan tentu saja terlihatlah pemandangan Fata Morgana dengan jelas oleh papi baruku. Maaf Indah, papi tidak sengaja, maaf banget barusan papi terpeleset. Ucap papi baruku berusaha memberikan alasannya. Akan tetapi, dia terus saja menyawang pemandangan Fata Morgana yang ada di depannya itu dengan tak berkedip dan sesekali menelan ludahnya sendiri. Dalam hati aku pun berkata, sepertinya papi baruku ini memang sengaja mencari-cari kesempatan untuk bisa melihatku dalam keadaan yang seperti itu. Karena memang dari awal papi baruku itu sangat memperhatikanku. Setelah kejadian beruntun itu, aku pun bisa melihat kalau gerak-gerik papi baruku pun mulai sedikit aneh terhadapku. Dari yang secara diam-diam, dia sering memperhatikanku, bahkan sering aku lihat dia dengan kagum melihatiku dari kejauhan. Hingga pada suatu hari, papi baruku itu mendatangiku pada saat aku sedang duduk santai di taman belakang rumahku. Indah sedang apa? Papi, enggak kok papi. Ini Indah lagi melihat ikan-ikan yang ada di kolam itu. Sini papi silahkan duduk, tawarku. Dengan senang hati papi baruku itu pun menerima tawaranku dan ikut duduk di kursi bersamaku. Hari itu, papi baruku mengajak aku ngobrol ngalor ngidul dan bercerita banyak hal sembari bercanda ria. Perlahan, namun pasti aku pun menjadi semakin akrab dan terhibur olehnya. Pada saat sedang asik-asiknya mengobrol itu, tiba-tiba saja cuaca mendadak hujan. Akhirnya, kami memutuskan untuk melanjutkan obrolan kami berdua itu di ruang keluarga. Pada saat itu, ibuku sedang pergi keluar kota untuk suatu keperluan kantornya. Hujan itu pun semakin deras, sehingga obrolan kami pun tidak bisa lagi terdengar dengan jelas.
Kemudian, kami berdua memutuskan untuk masuk ke kamar masing-masing saja. Akan tetapi, pada saat aku sudah berada di kamarku, kondisi sudah mulai sedikit seram. Karena saat itu sedang turun hujan dengan begitu derasnya yang disertai suara guntur yang begitu keras, sehingga sedikit membuatku takut. Secara bersamaan, tiba-tiba saja terdengar suara guntur yang begitu keras, aku agak ketakutan juga saat itu. Karena posisi kamarku yang berada di posisi paling ujung, dengan semakin panik, akhirnya aku memutuskan untuk memanggil papi baruku. Ketuk pintu kamarnya. "Papi, udah takut nih," rajuku. Tidak lama kemudian, papi baruku pun langsung membuka pintu kamarnya. Setelah papi baruku itu ada di depanku, aku pun bilang kalau takut di kamar sendirian. Sungguh aneh bin nyata. Pada saat itu, tiba-tiba saja mendadak mati lampu. Dengan segera papi baruku mencoba mengecek listriknya. Dan ternyata memang saat itu sedang ada pemadaman. "Ya sudah, Indah. Kalau begitu, Indah tidur di sofa yang ada di ruang TV saja ya, biar papi bisa temenin di sana," usulnya. "Tapi papi, ini kan kondisi rumah masih gelap. Indah beneran takut ini. Papi kan tahu kalau aku fobia sama kegelapan," jelasku. "Ya sudah, Indah jangan takut. Sebentar ya, papi ambilkan lampu darurat di belakang," ucapnya seraya memegang kedua bahuku untuk memberikan rasa ketenangan bagiku. Sebenarnya, aku sendiri bisa saja mengambil lampu darurat itu dan menyalakannya. Akan tetapi entah kenapa, malam itu aku jadi manja begitu sama papi baruku itu. Mungkin saja karena papi baruku itu kan sudah melihat semuanya pada saat dia mengambilkan handuk waktu itu. Jadi, aku sudah tidak merasa canggung lagi ketika bersamanya. Setelah beberapa saat kemudian, papi baruku pun telah kembali dari mengambil lampu itu. Aku bisa melihat dari kejauhan kalau papi baruku itu mencoba mencuri-curi pandang terus padaku. Karena malam itu, aku memang hanya menggunakan baju tidur bermotif upin ipin. "Ini lampunya Indah, sekarang sudah tidak gelap lagi, jadi silahkan tidur ya. Selamat tidur, semoga mimpi indah." "Iya papi, makasih banget. Maaf ya sudah ngerepotin," ucapku seraya senyum-senyum di kerembangan cahaya lampu darurat itu. Belum juga 1 menit aku mencoba untuk tidur, lagi-lagi suara guntur terdengar lagi dengan begitu kencangnya, sehingga menakutkanku di malam itu. Akhirnya, aku pun dengan nekat memutuskan untuk ikut tidur saja di dalam kamar papi baruku itu. "Loh Lendah, kok malahan ikut tidur di sini?" "Jangan Indah, nanti kalau ibu kamu sampai tahu kita tidur dalam satu kamar, bisa-bisa ibumu berpikir yang tidak-tidak tentang kita berdua," jelas papi baruku dengan senyumnya yang penuh arti. Papi baruku terlihat kalau malam itu sedikit takut dan ragu melihat tingkahku yang seperti berusaha memberinya kesempatan. "Tenang saja papi, Indah jamin kalau ibu tidak akan marah. Percaya deh sama Indah. Please, Indah mohon malam ini saja papi. Karena malam ini, Indah beneran takut tidur sendirian dengan suasana hujan deras seperti ini. Apalagi mati lampu." Rajuku sedikit memelas supaya diizinkan oleh papi baruku itu. "Ya sudah kayak begitu. Indah, silahkan tidur saja bed itu. Biar papi tidur di bawah saja. Kasian kalau kamu harus tidur di lantai. Dingin nanti," usul papi baruku seraya dia turun dari bed. Awalnya aku menolak penawarannya itu, akan tetapi karena papi baruku itu terus saja menyuruhku tidur di atas, akhirnya aku pun menurutinya. Malam itu, aku dalam waktu relatif singkat, aku sudah tertidur dengan begitu nyenyaknya. Akan tetapi, di saat aku tengah tertidur pulas itu, tiba-tiba saja ada goncangan pada tempat di mana aku tidur. Rupanya, di sebelahku sudah ada papi baruku itu. "Maaf Indah, maaf ya, di bawah dingin banget," ucap papi baruku dengan menggigil sembari meminta aku supaya mau berbagi selimut. Aku
baruku yang saat itu dalam kondisi setengah sadar dari tidurku pun berucap, "Iya papi, gak apa-apa kok, tarik saja selimutnya daripada kedinginan," ucapku sambil aku berusaha memejamkan mataku kembali, karena rasa kantukku terasa sangat berat malam itu. Suara hujan dan tiupan angin di luar rumah pada malam itu membuat selimut yang ada tidak mampu mengatasi hawa dingin yang mulai begitu merasuk ke tulang. Hingga akhirnya, di malam itu pun, aku dan papi baruku terbawa suasana yang tak wajar. Hingga akhirnya, terjadilah satu peristiwa yang tak pernah aku duga sebelumnya, akibat usaha papi baruku mengusir dingin. Aku sendiri sebenarnya tidak pernah membayangkannya, kalau keakrabanku dengan papi baruku akhir-akhir ini akibatnya akan sejauh itu. Siapapun pasti akan terlena oleh suasana yang ada di malam yang dingin itu. Ditambah lagi kondisi rumah yang tidak ada orang lain kecuali kami berdua. Malam itu aku dengan papi baruku bekerja kreatif hingga berkali-kali karena suasana yang bisa dibilang sangat dramatis itu. Berawal dari rasa dingin hingga menuju rasa hangat yang luar biasa. Bahkan, apa yang aku alami di malam itu membuatku sadar kalau ternyata papi baruku memang luar biasa. Pantas saja ibuku mau menikah dengannya. Malam itu adalah malam pertama kalinya aku diberi pengalaman bekerja kreatif yang tak akan pernah bisa terlupakan dalam hidupku oleh papi baruku. Dan kejadian di malam itu tidak hanya sampai di situ saja, karena di pagi harinya masih berlanjut. Paginya setelah apa yang terjadi, itu dan aku yang tidur berdua di kamar itu pun terbangun dari tidur lebih dulu dari papi baruku. Karena aku harus mulai memasak dan membersihkan rumah. Saat aku sedang beranjak dari tempat tidur itu, sejenak aku memperhatikan papi baruku yang masih tidur nyenyak. Seandainya saja semalam itu ibuku tidak sedang berada di luar kota, pasti tidak akan terjadi peristiwa yang begitu menyenangkan itu antara aku dengan papi baruku, gumamku dalam hati. Pada saat aku berada di dapur, barulah aku mulai menyesalinya hingga air mataku pun terjatuh. Aku menyesal karena sudah mencurangi ibuku sendiri. Aku sadar kalau apa yang terjadi semalam itu salah. Seharusnya hal itu tidak boleh kami lakukan. Aku pun menangis di dapur itu. Aku sangat menyesali kejadian semalam itu. Pada saat aku meratapi kesedihanku itu, tiba-tiba papi baruku datang menghampiriku. Setelah dia berdiri di hadapanku, aku lihat dia terus memperhatikanku. Aku hanya bisa menunduk dengan malu. Tak sanggup rasanya, aku memandang wajahnya. "Maafkan papi ya Indah, semalam itu papi khilaf," ucapnya pelan. Aku tidak memberikan jawaban atas pernyataannya itu hingga dia pun kembali berucap, "Tapi kalau boleh jujur, papi sangat menyukai kamu Indah." Mendengar kalimat terakhirnya itu, hatiku pun spontan menjadi dilema. Karena jujur saja aku juga menyukainya. Tapi di sisi yang lain, aku juga sangat merasa bersalah karena telah mencurangi ibuku. Iya papi, jujur Indah juga mempunyai perasaan yang seperti itu sama papi. Tapi bagaimana dengan ibu? Semua itu tergantung kita berdua. Indah, kalau mau aman, kita harus pandai-pandai menjaga rahasia kita ini. Papi baruku dengan pandainya mulai berusaha menggoyahkan imanku kembali. Sehingga hatiku yang sudah tertutup dengan rasa kekagumanku padanya, itu pun akhirnya mengiyakan semua kemauan papi baruku itu. Semakin hari, aku semakin memiliki perasaan sayang kepada papi baruku itu. Perasaan itu tumbuh semakin subur, sehingga aku sulit untuk mengendalikannya. Aku selalu saja lupa diri jika sudah berada di dekat papi baruku itu, dan hal itu selalu saja berulang. Sebenarnya, aku sadar ini semua salah, tapi aku tak kuasa untuk membendungnya. Hari demi hari, aku dihantui rasa bersalah atas apa yang sudah aku lakukan dengan papi baruku selama ini. Akhirnya,
Aku pun bertekad akan menghentikannya sebelum terlambat. Aku tidak ingin merusak rumah tangga ibuku sendiri. Aku kemudian menyampaikan kepada papi baruku itu kalau aku tidak ingin mengulanginya lagi. Aku jelaskan kalau apa yang kami berdua lakukan selama ini adalah sebuah kesalahan besar. Aku juga berjanji di dalam hatiku sendiri, jika papi baruku itu menginginkannya lagi, aku harus bisa menghindar. Aku harus mencari cara agar semua ini berakhir, walaupun sebenarnya aku masih ada perasaan itu dengan papi baruku. Aku mencoba memberikan pengertian kepada papi baruku, akan tetapi papi baruku malahan terus memancingku. Dia mengatakan kalau tidak ingin menyudahi semuanya itu, dia bilang padaku kalau dia sudah terlanjur mencintaiku, bahkan lebih dari rasa sayangnya pada ibuku. Apa yang seringkali aku kerjakan dengan papi baruku selama ini sebenarnya belum ketahuan oleh ibuku. Aku harus bisa menutupinya sebaik mungkin. Aku tidak ingin semua ini nantinya akan menghancurkan rumah tangga ibuku. Suatu hari, ketika ibuku sudah pergi untuk dinas keluar kota untuk yang kesekian kalinya, kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh papi baruku itu. Pada saat aku pergi ke dapur untuk membuatkan minuman untuknya, ternyata tanpa sepengetahuanku, papi baruku itu malahan menyusulku ke dapur. "Ada apa, papi?" tanyaku. "Nggak indah, ibumu kan sedang pergi keluar kota." "Iya, terus kenapa, papi?" tanyaku berpura-pura. Padahal saat itu aku sudah menduga, pasti papi baruku itu sedang ingin bekerja kreatif lagi. Berarti hari ini adalah kesempatan dan rezeki kita berdua indah, ucap papi baruku seraya tersenyum dan berusaha memulainya. Awalnya aku menolaknya, namun aku yang sudah beberapa kali mengetahui cara kerjanya itu tentu saja menurutinya pada akhirnya. Entah setan apa yang sudah merasukiku saat itu, padahal aku sudah berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Pekerjaan kreatif semacam itu pun terus berulang dan baru berhenti pada saat sudah berjalan sekitar 3 bulan kemudian. Karena aku mendapatkan tawaran pekerjaan di kantor pamanku yang ada di luar kota. Aku yang mendapatkan kesempatan itu pun tentu saja menerimanya, sekaligus untuk menghentikan apa yang sebenarnya tidak pantas itu bersama papi baruku. Tentu saja papi baruku itu dengan berat hati harus merelakan aku pergi bekerja di luar kota. Sehingga sejak kepergianku itu, aku pun tidak lagi ada kesempatan untuk bekerja kreatif dengan papi baruku itu. Aku sangat berharap sekali agar supaya rumah tangga ibuku yang kedua itu bisa berbahagia, meskipun sempat aku ganggu. Setahun berlalu, hingga akhirnya aku mendapatkan seorang kekasih yang bisa menerima segala kekurangan dan kelebihanku. Aku pun memutuskan untuk menikah dengan kekasih hatiku itu. Selanjutnya, hidup berbahagia di luar kota. Karena aku khawatir kalau tinggal di rumah ibuku, papi baruku itu akan kembali berusaha untuk bekerja kreatif denganku. Demikianlah pengalamanku dengan papi baruku. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga kalian, bosku semua, terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.